gagal total di semifinal Singapore Open 2025, waktu untuk PBSI introspeksi total. Turnamen Singapore Open Super 750 tahun 2025 kembali mencatatkan sebuah catatan kelam dalam perjalanan bulu tangkis Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen ini dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada satupun wakil Indonesia yang mampu melaju ke babak semifinal. Dua harapan terakhir Indonesia di babak perempat final, ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dan ganda campuran Jafar Hidayatullah Felisa Nathaniel Pasaribu, keduanya tumbang dengan cara yang menyakitkan. Tidak hanya kalah, tetapi juga memperlihatkan permainan yang tidak solid, kehilangan fokus, dan terlihat jelas tidak mampu mengimbangi kekuatan lawan dari Cina dan Denmark. Prestasi terus merosot, Indonesia kian tak diperhitungkan. Indonesia dulunya adalah raja bulu tangkis dunia, dengan sejarah panjang juara dunia, juara All England, dan penguasa turnamen-turnamen besar. Namun kini, grafik prestasi bulu tangkis Indonesia tampak terus menurun. Tidak hanya minim gelar, tetapi juga krisis regenerasi dan ketergantungan pada segelintir nama yang itu-itu saja. Kegagalan total di Singapore Open ini bukanlah kejutan, melainkan puncak dari kemerosotan yang sudah lama terasa. Sejak awal tahun, hasil-hasil buruk di turnamen bergengsi sudah menjadi tanda. Namun, tampaknya PBSI tidak cukup cepat merespons atau justru terjebak dalam zona nyaman. PBSI wajib dirombak, waktunya revolusi bukan evolusi. Saatnya PBSI melakukan introspeksi besar-besaran. Bukan sekadar mengganti pelatih atau pemain, tapi menyentuh hal yang lebih mendasar, sistem pembinaan, tata kelola, keberanian regenerasi, hingga transparansi dalam pemilihan atlet yang tampil di kejuaraan. Selama ini, banyak suara dari publik dan pecinta bulu tangkis nasional yang menilai bahwa bakat-bakat muda tidak cukup diberi ruang, sementara atlet-atlet senior dibiarkan nyaman meski performa menurun drastis. Tak hanya itu, banyak negara seperti India, Thailand, dan bahkan Prancis mulai menyalip Indonesia, baik dalam hal taktik, kebugaran atlet, hingga strategi permainan modern. Jika PBSI tidak segera berubah, Indonesia bisa benar-benar tersingkir dari elit bulu tangkis dunia. Publik kecewa, tapi masih punya harapan. Kekecewaan masyarakat Indonesia bukan tanpa alasan. Bulu tangkis bukan sekadar olahraga, tapi sudah menjadi harga diri bangsa. Namun di tengah keterpurukan ini, harapan tetap ada, dengan syarat, PBSI harus membuka mata dan hati. Ini saatnya bukan hanya evaluasi, tetapi revolusi. Mulai dari pembinaan usia dini, mentalitas atlet, sampai kepemimpinan federasi. Penutup, jangan tunggu sampai nama Indonesia dihapus dari peta bulu tangkis dunia. Singapore Open 2025 telah menjadi tamparan keras bagi bulu tangkis Indonesia. Jika ini tidak cukup menjadi alarm, maka mungkin kita benar-benar akan menyaksikan era keemasan bulu tangkis Indonesia menjadi sekadar cerita masa lalu. Bangkitlah PBSI. Bangkitlah bulu tangkis Indonesia. Jika tidak sekarang, kapan lagi?